Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua. Sehat semua Bapak Ibu. Semoga selalu dalam lindungan. Oke, hari ini kita akan mereview tugas. Yang pertama, sebelum membahas tugas, saya ingin ingatkan Bapak Ibu bagi yang belum mensubmit tugas, mohon untuk segera mensubmit karena terakhir pada besok ya terakhirnya, besok jam 23.59. Jadi kalau Izin bisa Pak, besok apa lusa ya tanggal 17? 17 ya antara besok atau lusa ya kayaknya ya. Ya, karena di room untuk ininya tuh Pak, di kelasnya itu pemberitahuannya tanggal 17. Berarti hari Senin Pak ya. Izin Pak. Oh, baik. Terpenting dikumpulkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi agar saya bisa menilai terlebih dahulu. Karena kalau telat eh, kami tidak bisa memberikan akses karena sudah dari sistem, jadi tidak bisa dibuka, dikunci otomatis dari prodi. Jadi sekalipun diskusi juga demikian, jangan sampai telat. Nah ini sebelum membahas tugas, saya coba share screen terlebih dahulu berkaitan dengan sebentar, saya coba buka e-learning. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Ya, muncul Pak. Cuman Nah, agak di zoom sedikit lah, terlalu kecil. baik-baik. Sebentar. Buram Pak. Nah, berkaitan dengan tugas, ini saya coba cek terlebih dahulu. Nah, ini hingga hari ini yang submit itu 36. Masih kurang 14 orang yang belum submit. Ini 474, betul. Jadi sisa 2 hari 9 jam ya dari sekarang. Berarti betul ya. Sekitar tanggal 17. Nah, mohon untuk 14 orang. Ini bisa kami cek ya di sini ya. Yang masih belum mengumpulkan ini masih kurang 14. Jadi tolong Bapak Ibu agar bisa memaksimalkan nilai. Jadi kami bisa bantu nilai ketika Bapak Ibu sudah submit, tapi ketika belum submit kita kesulitan untuk membantu mengangkat nilai Bapak Ibu. Nah, ini masih sekitar 14. Dan untuk tugas satu sekitar masih kurang 10-an. Kecuali sakit Bapak Ibu, itu bisa kami berikan dispensasi dengan melaporkan ke prodi. Tapi jika tidak sakit, berkaitan dengan ini kebijakan prodi tidak bisa. Jika telat-telat, maka submit terlebih dahulu lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Selanjutkan ke Ya, terima kasih Pak. materi. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, khususnya pembahasan berkaitan dengan tugas. Nah, ini menarik. Menarik kenapa? Ini karena sudah masuk hukum Islam yang berkaitan dengan hukum positif. Jadi tidak hanya hukum Islam, hukum Islam secara konvensional, tapi hukum Islam yang sudah masuk ke ranah hukum positif. Oke, berkaitan dengan itu coba kita bahas berkaitan dengan tugas satu terlebih dahulu. Nah, tugas satu ini jika kita baca perlahan-lahan maka demikian. Buramlah adalah seorang pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar. Untuk membeli alat masak, ia meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Setiap minggu ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Nah, sebentar. Dengan angsuran 2% per bulan. Nah, akhirnya ibu ini di pengajian mendengar bahwa riba itu termasuk
riba yang hukumnya haram. Namun di sisi lain temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan di bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Nah, kemudian subjek ini bingung karena mereka juga karena ternyata di bank syariah juga terdapat margin keuntungan. Nah, menurut Bapak Ibu, sebelum kita bahas bareng-bareng, apa sebenarnya yang membedakan bank syariah dan bank konvensional menurut Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang sudah pakai kedua-duanya, mungkin ada yang sudah pakai bank syariah tertentu, sebutlah misalkan BSI, atau bank bersamaan dengan itu Bapak Ibu juga menggunakan bank-bank konvensional, misalkan BRI, BCA, ataupun bank-bank lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman. Coba kita terlebih dahulu memantik diskusi ini sebelum membahas hukumnya. Mungkin ada Bapak Ibu? Atau mungkin sudah ada yang coba ambil kredit nih di bank syariah ataupun di bank konvensional. Apa yang membedakan keduanya? Ada enggak kira-kira Bapak Ibu yang sudah mulai mencoba? Izin Pak Oke, menjawab siap. tentang masalah perbedaan bank konvensional dengan syariah. Yang selama ini Pak saya tahu kalau bank syariah ini adalah menginikan dengan eh, dana kur. Hmm, Eh, terkait dengan dana kur ini adalah bunga dari dana kur itu Pak dengan diinikan seperti apa ya diperuntukkan untuk memang pedagang yang dibawa gitu. Dan kalau ban konvensional bunganya itu terlalu tinggi dan sudah diinikan dengan hukum Islam Pak, terlalu ini dengan riba gitu. siap. Ya, Baik, terima kasih Pak Rivaldi ya, dipanggil Pak ya Rivaldi, betul Pak. lah Pak. Di mana Ya domisili benar Bapak? Pak. Saya ada di Batam Pak. Di Batam. Baik, nah mungkin ada pengalaman lain teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mencoba misalkan menggunakan produknya, bank syariah maupun bank konvensional. Mungkin ada yang sudah coba produknya masing-masing. Ada tidak Bapak Ibu? Izin menyampaikan Bapak, Monggo. Dengan siapa? saya David Bapak, Monggo. izin menyampaikan sepengetahuan saya, sebelumnya kan saya pernah juga sebelum kerja yang di tempat sekarang ini, saya pernah kerja di bank syariah sama bank di konvensional. Betul. Jadi secara umum kalau orang menyatakan itu sebenarnya hampir sama. Cuman yang membedakan hal enggaknya tuh di waktu akadnya. Jadi waktu bank konven itu dari awal penamaan marginnya itu bunga langsung. Misalkan kita pinjam 1 juta. Terus kena bunganya 9% langsung disebutkan di awal itu, dan itu langsung terang-terangan disebutkan dengan cara bunga seperti itu. Tapi kalau di bank syariah itu pakai akad. Akadnya itu biasanya akad mudharabah, jual beli gitu. Jadi yang dibilang itu marginnya itu bagi hasil. Jadi misalkan kayak untuk usaha atau untuk kita atau akadnya jual beli, misalkan kita pengen beli rumah gitu. Jadi di situ sistemnya tuh kita nggak minjem dari bank syariah, nggak mengasihkan uang, tapi berupa menyediakan barang, tapi nanti dicicil oleh si nasabahnya seperti itu. Tapi dari bank syariah itu bagi hasilnya atau marginnya itu mereka ngambil keuntungan dari situ. Sebenarnya kalau dari prakteknya hampir sama, dan itu pun kebanyakan selama ini itu juga mungkin bisa dibilang kan bagi hasil itu harusnya kan misalkan ada ketelatan atau mungkin ada apa itu kan nggak ada kayak hukuman atau punishment-nya kan. Tapi dari prakteknya itu dari bank syariah sendiri pun juga tetap ada gitu. Jadi sebenarnya tapi kan yang di Indonesia yang itu kan yang dihalalkan oleh ulama Indonesia. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari di dalam sendiri itu masih banyak praktek yang masih kayak sebenarnya cuman kayak namanya aja yang beda seperti itu. Tapi ya karena udah dihalalkan berarti ya mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi misalkan secara umumnya yang membedakan ya cuman dari akadnya saja di awal seperti itu. Baik, terima kasih Pak David. Domisili di mana Pak David? Di Madiun, Bapak. Oh, Madiun, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang punya pengalaman mungkin. Nah, ini barusan ada pengalaman dari Pak David.
selaku ini ya dulu ya pernah sebagai pegawai juga. Jadi paham produk-produk apa saja yang di bank konvensional dan juga bank syariah. Bapak Ibu ada mungkin satu lagi? Eh, saya dengan Pandi, domisili di Bali. Siap. Kebetulan saya marketing dari salah satu bank swasta yang jual produk konvensional dan yang syariah. Siap. Marketing bank berupa kredit tanpa jaminan. Nah, untuk program syariah ini saya sampai sekarang pun saya masih nggak ngerti karena mungkin saya awam terkait dengan produk syariah. Di sini kalau kita di kredit tanpa jaminan itu pembiayaan barang. Nah, jadi dia menggunakan margin tanpa ada biaya apapun, gitu. Tanpa ada biaya. Jadi yang dijual, yang kita bisa berikanlah pembiayaan berupa barang. Contohnya seperti kita ada logam mulia dan kendaraan sepeda motor. Siap. Seperti itu. Sama seperti tadi Mas siapa tadi yang sebelum saya Mas David, sama di awal yang membedakan itu adalah akadnya yang membedakan. Jadi tapi pada prakteknya adalah sama, ujung-ujungnya bisa di buyback, emas itu bisa di buyback, dijual kembali dan dapat dana gitu. Cuman di sistem dia akan kelihatan langsung antara marginnya dan pembiayaan langsung kan terlihat berapa, dan itu akan di angsur setiap bulan, mungkin bahasa seperti itu ya, diangsur setiap bulan dan menjadi sebuah akad kredit begitu. Baik, terima kasih Pak Pandey. Betul ya Bapak Ibu, pandangan dari Bapak Ibu tadi berkaitan dengan bank syariah sudah betul. Jangan sampai Bapak Ibu bilang nanti misalkan setelah kelas ditanya, apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Kalau di bank konvensional, selamat datang, kalau di bank syariah, assalamualaikum, gitu nanti. Jadi tidak demikian ya. Memang secara awam dapat diketahui bahwa keduanya memiliki kesamaan, khususnya dalam pembiayaan. Yang satu disediakan barangnya langsung, yang satu diserahkan uangnya. Nah, di situ letak riba atau tidaknya sebenarnya. Sebenarnya lapisannya sangat tipis. Cuma ini masih debatable juga sebenarnya, karena penerapannya juga hampir mirip sebenarnya. Bahkan dari beberapa perhitungan margin itu ternyata margin keuntungan yang diambil bank syariah itu ternyata lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu, sehingga itu juga menjadi perdebatan hingga hari ini. Maka dari itu terdapat pandangan ulama itu yang menyatakan ya bahwa ya sebenarnya bank syariah dan bank konvensional sama saja, cuma berbeda di akadnya saja. Tapi pada inti pelaksanaannya adalah sama. Ada yang menyatakan yang demikian, ahli hukum ada yang menyatakan demikian. Namun perlu memang dibedakan karakteristik tertentu sehingga terdapat perbedaan yang memang membedakan antara akad syariah dengan kontrak konvensional. Oke, lanjut kita berkaitan dengan soal ini. Bagaimana sebenarnya perbedaan bunga dan margin? Baik, perbedaan secara umum demikiannya. Untuk bank konvensional, karena kita pada ilmu hukum yang nantinya Bapak Ibu menyandang gelar sarjana hukum, tentu kita tidak jauh-jauh dari dasar hukum. Yang pertama bank konvensional. Untuk bank konvensional ini sebenarnya undang-undangnya dan peraturan turunannya juga sudah banyak. Untuk induk aturannya itu ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Mohon maaf, induknya itu ada di tahun 92, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, kemudian diubah ke 98. Nah, sekarang ada beberapa yang direvisi juga, itu dicantumkan di Undang-Undang Ciptaker juga masuk di situ, untuk bank konvensional. Nah, untuk bank syariah, ini ada undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi, ini terjadi gap sebenarnya dari tahun 92 ke 2008. Jadi produknya bank syariah ini sebenarnya sudah lama ada
di Indonesia, kalau yang pertama kali itu Bank Muamalat. Kalau Bapak Ibu tahu itu Bank Muamalat, itu pelopor perbankan syariah di Indonesia, itu pelopornya. Namun meskipun sejak tahun 90-an sudah ada bank tersebut, namun dasar hukum yang benar-benar menguatkan bank syariah itu baru ada sejak 2008. Nah, kemudian apa yang membedakan? Jika bank konvensional itu lebih ke pembiayaan kontrak kreditnya. Jadi lebih ke memberikan keuangannya. Jadi mudahnya, ini saya berikan kamu uang, kamu cicil hasilnya dengan bunganya sekian. Nah, ini bank konvensional. Bank syariah bagaimana? Bank syariah ini modelnya berbeda. Bukan diberikan uangnya, ini secara teori ya. Bukan diberikan uangnya, tapi diberikan misalkan murabahah. Yang paling banyak ini murabahah. Selain murabahah ada mudharabah juga musyarakah, ijarah dan lain-lain. Tapi murabahah ini yang paling banyak digunakan. Apa itu murabahah? Yani jual beli. Gimana maksudnya pembiayaan akad syariah murabahah jual beli misalkan? Misalkan Bapak Ibu menginginkan kendaraan dengan nilai segini, tahun segini. Nah, yang menyediakan kendaraan tersebut adalah bank syariah yang menyediakan. Itu secara teori ya, secara teori. Baru kemudian Bapak Ibu membeli barang tersebut ke bank syariah. Jadi skemanya demikian skemanya. Kalau di bank konvensional diberikan uangnya, kalau bank syariah dibelikan dulu barangnya. Ini kalau murabahanya. Nah, itu yang menjadi pembeda. Namun, jika kita mengaca pada praktek, ya memang praktek lapangan memang tidak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Terlebih Bapak Ibu yang sudah terjun di dunia perbankan mungkin juga sudah tahu atau mungkin sudah berpengalaman berkaitan dengan akad murabahah, ya tidak se idealis itu untuk melakukan praktek akad murabahah. Juga bank-bank syariah juga kadang dalam tanda kutip tidak menyediakan barang terlebih dahulu, justru ya sama diberikan dengan nilai kontrak kredit sebagaimana bank konvensional, ada yang demikian. Namun secara teori personal itu membeli barang secara angsur kepada bank syariah. Jadi kepemilikannya itu kepemilikan bank syariah. Secara konsep demikian. Kemudian asas atau prinsipnya bagaimana? Secara umum asas dan prinsipnya ini sama sebenarnya. Cuma dalam bank syariah ini ada prinsip syariahnya. Nah, prinsip syariah itu apa? Prinsip syariah itu misalkan antara dimingkum, yakni rela sama rela, ridho sama ridho, kemudian tidak zolim. Nah, jika secara prinsip otomatis syariah ini, perbankan syariah tentu lebih unggul jika secara prinsip Bapak Ibu. Jadi prinsipnya lebih kompleks daripada bank konvensional. Karena tidak boleh zolim misalkan. Tidak boleh zolim ini kalau dalam fatwa MUI itu misalkan kalau memang bukan keuntungan yang harus kamu miliki, maka jangan kamu miliki, itu zolim. Nah, itu bisa dibatalkan itu kontraknya. Tapi kan dalam hal ini kan kita misalkan dalam pembuktian juga harus cukup bukti untuk menyatakan bahwa itu zolim misalkan. Nah, ini yang menjadi pembeda yang paling fundamental. Terdapat prinsip syariah di dalamnya. Kemudian pengawasannya bagaimana? Jika pengawasan BI OJK, kalau dulu kan BI, nah kalau sekarang kan pengawasan sudah di OJK. Nah, di Bank Syariah ini ketambahan satu, ada Dewan Syariah Nasional. Apa fungsinya Dewan Syariah Nasional ini? Untuk memastikan akad yang dilakukan itu adalah akad yang benar sesuai dengan konsep dari akad syariah. Nah, sistem bunga yang ini sistem keuntungan. Jadi secara umum sebenarnya antara bank konvensional dan bank syariah ini mirip sebenarnya. Cuma perbedaan konsep dalam pelaksanaan kontrak atau akadnya saja.
Jadi ini yang membedakan. Sebenarnya secara prinsip ini bagus bank syariah. Secara prinsip, jika kita baca di Undang-Undang Perbankan Syariah, secara prinsip sangat baik, sangat kompleks. Jadi untuk melindungi nasabah, melindungi penyalur dana juga atau perbankan itu juga baik di sini. Prinsip syariahnya ini sangat sangat bagus sebenarnya. Cuma karena apa? Mungkin karena masih perkembangan, jadi masih ada beberapa ketidaksempurnaan itu. Namun secara prinsip baik. Jadi diharapkan bank syariah ini terus tumbuh. Nah, bank syariah ini pertumbuhannya sangat besar saat ini. Lupa saya tidak memunculkan grafiknya. Tapi jika Bapak Ibu searching, itu pertumbuhan bank syariah itu cukup baik. Terlebih kan Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar. Nah, itu secara aspek psikologi keuangan itu masuk itu. Jadi bisa untuk dimanfaatkan sebagai marketing. Kemudian sebenarnya apa bedanya? Ini saya kutip kesimpulan dari beberapa referensi ya Bapak Ibu. Jadi bank itu memiliki kebebasan untuk menentukan rumus bunga ataupun rumus margin. Tapi secara umum demikian. Jadi bunga itu kan biaya tambahan dari pinjaman. Nah, itu dalam Islam sifatnya riba. Sedangkan margin keuntungan itu akad jika dalam murabahah ya jual beli barang yang dihitung berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur riba. Nah, secara ini kan tentu bank syariah lebih unggul. Kemudian bagaimana perhitungannya? Nah, untuk perhitungannya itu bank konvensional bunganya cara menghitung bunga itu sisa pokok pinjaman dikali suku bunga per tahun dibagi jumlah periode. Ada yang menggunakan rumus begini, tapi ada bank yang juga menggunakan rumus yang berbeda. Ada yang dihitungnya per tahun, ada yang dihitungnya flat, ada. Itu tergantung banknya. Ada yang flat, ada yang floating. Nah, itu tergantung kebijakan dari bank sesuai dengan kontrak yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian, jika di bank syariah itu bagaimana? Yakni perhitungan margin keuntungannya itu menjumlahkan harga pokok barang ditambah margin keuntungan. Nah, disepakati juga. Tentu kan Bapak Ibu kan kalau demikian sangat enak di bank syariah kalau begitu Pak. Itu pasti ya. Jadi berharap kan bank syariah, wah ini peluang ini untuk Bapak Ibu. Misalkan investasi tertentu untuk menambah dana, misalkan menambah dana untuk usaha, ini bank syariah berarti kan secara prinsip kan baik kan. Nah, bagaimana sebenarnya pada pelaksanaannya itu? Apakah juga demikian? Nah, ya tentu Bapak Ibu yang paham. Saya bisa mengatakan beberapa penelitian di lapangan itu berdasarkan sosio-legal itu bank syariah kelemahannya yang pertama pada pelaksanaan akad. Nah, pada pelaksanaan akad itu masih terdapat bank-bank syariah yang misalkan tidak menyediakan barang terlebih dahulu. Namun ya sudah kita disediakan uang terlebih dahulu. Berarti prakteknya kan secara konsep sama dengan bank konvensional kalau demikian. Kemudian kelemahan-kelemahan lain dalam penelitian lapangan itu terdapat bank syariah yang marginnya tentu margin keuntungannya jika dihitung di rata-rata itu lebih besar daripada bank konvensional. Akhirnya masyarakat skeptis akhirnya bahwa ya apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional jika ternyata marginnya jika dihitung-hitung dengan riba yang dikatakan dalam Islam masih ringan riba, kenapa kita pilih yang bank syariah? Kata kasarnya kan demikian. Jadi itu yang perlu diformulasikan ke depan terkait perhitungan-perhitungan. Kendati fatwa-fatwa itu, fatwa DSN MUI itu sebenarnya sudah jelas ya. Tidak boleh zolim, tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Namun kan yang namanya
aturan tersebut kan masih aturan yang abstrak dalam pelaksanaan, tidak ada peraturan pelaksanaan di bawahnya sehingga menimbulkan ketidakseragaman. Jika misalkan seragam bahwa bank syariah demikian, marginnya keuntungannya misalkan berapa persen dari nilai kontrak misalkan, dan administrasinya berapa keseluruhan. Nah, itu bisa sebagai untuk pesaing sebenarnya. Jadi tidak hanya memarketingkan prinsip-prinsip syariahnya. Jika prinsip syariah memang saya akui memang baik. Prinsip syariah itu memang baik dan bagus sekali sebenarnya secara konsep. Namun bagaimana di pelaksanaan dan di beberapa negara tentu berbeda. Justru Indonesia sebagai Muslim terbesar yang harusnya menginterpretasikan Muslim itu sendiri, ternyata berkaitan dengan perbankan syariah itu kita masih kalah dengan UK. Jadi di UK itu mereka lebih syariah daripada orang Islam sendiri malah. Jadi kan di perbankan syariah itu jangan salah Bapak Ibu. Di perbankan syariah itu nasabahnya bukan cuma orang Islam. Orang non-Islam pun juga bisa menjadi nasabah. Demikian. Jadi bisa. Tidak hanya orang Islam. Tapi berdasarkan penelitian, yang baik untuk pelaksanaan akad-akad syariah sekarang itu di UK. Jadi di UK itu di luar negeri malah lebih baik pelaksanaannya. Entah faktor apa yang menyebabkan, tapi kepatuhan syariahnya di sana sangat tinggi. Yang seharusnya kepatuhan syariahnya orang Indonesia, yang harusnya itu yang lebih tinggi daripada orang luar. Oke, berkaitan dengan soal ini, sudah bisa menangkap poinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ditanya dalam soal itu apakah itu haram, ya dengan tegas saya jawab haram. Secara hukum Islam, haram menggunakan produk bank konvensional jika dalam mengacu pada ayat wa ahlul bai'ah wa harramar riba. Jadi jual beli itu halal dan riba itu haram. Jadi jelas dalam ayat itu jual beli itu dibolehkan. Jual beli itu tidak hanya jual beli yang kontan, tapi jual beli yang angsur pun boleh. Ambil keuntungan di situ boleh. Nah, itu yang membedakan keduanya. Jadi jika dilakukan dengan metode jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi jika uang dengan uang itu haram. Jadi dalam Islam demikian. Kemudian bagaimana orang Islam yang ambil kredit di bank konvensional secara hukum Islam? Ya tetap kita hukumi haram. Tapi kembali lagi misalkan ternyata di bank konvensional bunganya lebih rendah misalkan daripada jika dihitung rata-rata margin keuntungan yang di bank syariah. Nah, bagaimana kalau dihadapkan dengan kondisi demikian, Bapak Ibu? Pandangannya. Ambil yang mana kira-kira? Ambil yang haram atau ambil yang halal tapi lebih berat? Yang konvensional aja, Pak. Tergantung Betul, yang situasi realistis aja ya. kondisi, Pak. Iya betul. Jadi apa aspek itu sebenarnya ya kembali lagi itu masih debatable tadi ya. Ya jika dihukumi haram sebenarnya haram. Namun jika dilihat dari aspek kemaslahatan tadi misalkan karena bank syariah atau jual beli secara angsur misalkan tidak sama penerapannya dengan yang diajarkan Rasul dulu, ya ini sudah kasus yang berbeda. Jadi tafsirnya tafsir ke sana. Dalam artian ya kita tetap riba tetap dihukumi haram, tapi riba di zaman Rasul apakah sama dengan riba di zaman sekarang? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jika Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin ada yang mengetahui pinjaman online misalkan. Nah, pinjaman online itu sama, secara dihukumi riba. Tapi misalkan dibandingkan dengan bank konvensional, pinjaman online yang syariah lah misalkan, itu kan bunganya tinggi biasanya. Dibandingkan dengan bank konvensional misalkan.
kan kita tetap pilih yang bank konvensional. Misal kendati bank konvensional dihukumi haram misalkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah zaman Nabi dulu yang dikatakan riba itu apakah ketika bunganya misalkan 50%? Apakah itu yang dinamakan riba? Misalkan hutang 1 juta tapi ngembalikinnya 1.010.000 misalkan. Apakah itu termasuk riba? Kemudian misalkan beli dengan angsur di bank syariah, harganya 10 juta, ngembalikinnya 15 juta dibandingkan dengan di bank konvensional balikinnya 10.100.000 misalkan. Secara hitung-hitungan matematika pasti pilih yang konvensional. Bagaimana cara menghukuminya? Nah, itu yang menjadi perdebatan ulama hari ini. Jadi batasan riba itu sebenarnya sampai mana? Karena kan di prinsip syariah itu kan ada. Prinsip syariah itu sebenarnya bukan cuma untuk akad-akad syariah, tapi bank-bank konvensional yang menggunakan prinsip syariah secara tidak langsung, secara bahasa ya maksudnya, itu juga sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika kita berpikir secara makosidus syariah seperti minggu yang lalu. Nah, itu termasuk menyelamatkan harta juga. Nah, itu bisa dibawa ke sana. Oke, berkaitan dengan soal nomor 1. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan sebelum lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana? Jika tidak ada, kami lanjut ke soal nomor 2. Iya, terasa sudah cukup Pak penjelasannya Pak. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 2 ini kayaknya kesukaan bapak-bapak ini. Sudah baca ya soal nomor 2 ya? Tentang masalah poligami Pak ya. Berkaitan dengan poligami. Jangan sampai kuliah ini jadi Sudah baca, Pak. jadi jangan sampai kuliah ini bapak-bapak jadi termotivasi ini nanti. Termotivasi untuk poligami nantinya. Tanya syaratnya. Nah, ini berbahaya juga ini. Kalau izin Pak, kalau memang adil, sanggup, mungkin saja bisa. Iya, iya. Ini bercanda Pak ya, bercanda Pak, bercanda. Kan yang penting istrinya Dito, Pak. Istri saya ada di samping Pak. Waduh, bahaya. Enggak kan hanya bercanda Pak. Baik. Berkaitan dengan soal nomor 2. Nah, ini menarik soal nomor 2. Ini banyak terjadi di masyarakat. Pak Rahmat ini seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun, punya 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Bu Lina merasa dikhianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsu yang masih usia 7 tahun. Sementara anak sulungnya masih bersama ibunya. Nah, apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat ini sah secara undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam? Kita bedah soal terlebih dahulu. Kalau boleh ini ya, karena pembuat soal memang dari prodi ya. Sebenarnya ini soalnya agak sedikit keliru sebenarnya. Jadi tidak mungkin ada Putus Pak suaranya Pak. Sepertinya sinyalnya Pak dosen kita nih kayaknya nih. Ya, sinyalnya kayaknya gangguan kayaknya. Beres mulan, Pak.
Kayaknya sinyalnya nih. Sepertinya begitu, Bang. Punya kita aman kayaknya nih. Punya Bapak dosen kayaknya. Sudah Kayaknya beres bisa. ini mah sesi webnya. Kayaknya bisa lah nanti sama Pak dosennya ini minta kisi-kisi ya untuk UASnya ya. Mungkin itu karena si yang perempuan bahas tentang ini, Bang. Makanya, Bang. Kisi-kisi ujian atau kisi-kisi yang lain, Bang? Itu tip and tricks. Cek. Kemana nih Pak dosen kita nih? Cek, suaranya sudah masuk atau belum ya? Masuk, Sudah, masuk. Pak. Oke, Pak, Masuk, oke. Pak. Masuk, Pak. Siap. Saya lanjutkan ya. Sudah, Pak, sudah. Nah, apa itu poligami? Kalau bapak-bapak kayaknya tidak perlu ditanya ya apa itu poligami. Kayaknya sudah hafal semua. Jadi poligami itu adalah pernikahan yang sah dilakukan terhadap istri pertama untuk menikahi perempuan lain, baik 2, 3, hingga 4. Jadi maksimal dalam undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam itu 4 maksimal. Yang bisa dinikahi secara bersamaan. Nah itu. Nah sebenarnya bagaimana itu poligami? Dalam undang-undang perkawinan itu di pasal 3 ayat 2, pengadilan itu dapat memberikan izin kepada seorang suami istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kita bold apa itu sebenarnya apabila dikehendaki. Nah, frasa apabila dikehendaki tentu kan konsen atau persetujuan. Oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Siapa pihak-pihak yang bersangkutan? Dialah orang yang berkepentingan. Yang pertama orang yang berkepentingan adalah pemohon itu sendiri. Siapa ya? Si laki-laki. Kemudian pihak yang bersangkutan lain yang akan dipoligami yakni adalah istri pertama. Jadi demikian harus ada kehendak dua orang. Berarti ada kesepakatan. Jadi kalau di soal tadi kan tidak ada kesepakatan, moro-moro sudah dapat izin penetapan poligami. Nah, itu tidak mungkin terjadi hal-hal demikian. Jadi, kalau nikah sirih dengan orang lain, itu banyak kasusnya. Tapi jika poligami secara sah, tanpa ada seorang istri yang memberikan persetujuan, nah itu yang tidak mungkin terjadi. Karena memang secara syarat itu rigid ya, untuk poligami itu syaratnya banyak sekali. Kemudian di pasal 56 kompilasi hukum Islam itu pada ayat satunya, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Nah, ini berkaitannya, berarti harus melakukan permohonan poligami. Kemudian ayat 3-nya, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, apa contohnya? Misalkan ini apa? nikah siri. Jadi pertama nikah sah, kemudian nikah siri. Nah, ini banyak kasus demikian. Banyak orang yang melakukan nikah siri di atas pernikahan yang sah. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Apabila memiliki anak dengan yang dinikahi sirih poligami, maka anak tidak memiliki hak waris. Jadi anak itu hanya bersambung sanadnya kepada ibu.
Ini sama dengan kasusnya Macica Muchtar. Kalau Bapak Ibu tahu di 2010-2011 sepertinya itu. Itu bagus putusannya hingga menjadi jurisprudensi. Nah itu tapi dalam putusan itu hanya hubungan keperdataan. Jika dalam Islam itu tidak bisa karena dianggap berzina. Berzina dalam artian berkawin dengan perempuan lain tanpa seizin dalam artian seizin pengadilan agama maka tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu syaratnya poligami. Yang pertama ada permohonan ini ada 13 syarat. Ini syarat umum ya. Syarat umum. Jadi masih ada syarat tambahan lain tentu jika ada kasus-kasus tertentu. Ini syarat-syarat umum. Jadi bapak-bapak yang ingin poligami ini syaratnya ya. Di screenshot nggak Pak itu? Boleh di screenshot ya. Ya Pak, siap. Oke, jadi ini syaratnya. Harus ada fotokopi KTP misalnya. Harus ada KTP istri pertama, KTP calon istri, KK, buku nikah istri pertama, surat keterangan status calon istri. Apa ini status maksudnya? Misalkan perawan. Ya tinggal ditulis perawan, misalkan janda. Nah, jika janda ini harus dibuktikan dengan akte cerai. Jadi jangan mendalilkan janda tapi tidak memiliki akte cerai karena takut istrinya orang. Ini tidak boleh ini. Bisa tidak diterima permohonannya. Kemudian surat keterangan penghasilan. Nah, kenapa diperlukan surat keterangan penghasilan? Karena ini untuk mengukur kemampuan bapak-bapak yang ingin mengajukan poligami. Jika penghasilannya misalkan 1 juta, terus mengajukan poligami, otomatis ditolak sama pengadilan nanti. Kecuali ada hal-hal urgent. Nah, tapi kan pengadilan ngukurnya hakim adalah penghasilan. Kalau 1 aja agak susah, apalagi 2 kan kayak gitu. Apalagi 3 dan 4. Nah, khusus PNS itu TNI Polri perlu dapat izin atasan biasanya. Jadi perlu ini untuk TNI Polri dan juga PNS. Kemudian ada surat pernyataan berlaku adil ini yang buat ini tidak ada apa? Tidak ada template-nya. Cuma yang terpenting yang menyatakan berlaku adil ini adalah pemohon atau suami. Jadi di sana secara bahasa bebas, yang penting terdapat frasa dapat berlaku adil terhadap istri dan juga calon istri. Terus surat pernyataan tidak keberatan di madu dari istri pertama. Nah ini jika tidak ada syarat nomor 11 ini maka tidak bisa. Makanya dari soal tadi kan ada agak yang kurang pas menurut saya karena tidak mungkin pengadilan mengeluarkan izin melalui penetapannya jika istri tidak hadir dalam sidang karena sidang pertama tentu mediasi dengan istri. Jadi mediasi dengan istri pertama itu pasti dilakukan oleh pengadilan karena untuk menyatakan benar-benar bahwa istrinya memang tidak keberatan untuk dimadu dan itu juga disertai dengan bukti surat. Nah, kemudian surat pernyataan tidak keberatan dimadu oleh calon istrinya. Jadi calon istri pun juga dimintai demikian. Kemudian ada surat keterangan pemisahan harta. Nah, ini yang wajib juga. Surat keterangan pemisahan harta ini harus jelas. Jadi sejak kapan perkawinan istri pertama dan juga suami itu menghasilkan harta bersama apa saja. Jangan sampai istri kedua juga ikut-ikutan terhadap harta bersama istri pertama. Ini yang banyak kejadian hingga sengketa. Ini yang menimbulkan banyak sengketa. Jadi harus jelas nikahnya kapan, jangan diada-ada nikahnya kapan, kemudian nikah laginya kapan. Tuh.
Nah, menurut Bapak Ibu, di soal itu bagaimana status keabsahan poligaminya? Coba pandangan Bapak Ibu bagaimana? Saya tidak menyediakan jawaban di sini. Saya ingin bertanya dari Bapak Ibu yang telah submit khususnya ya, bagaimana status keabsahannya? Kalau dari syarat misalkan yang telah saya paparkan dan juga mulai dari pengertian berkaitan dengan soal ini, kira-kira sah atau tidak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sah atau tidak perkawinannya? Tidak, Ada yang Pak. bisa? Bagaimana Pak Fatwatur? Sah atau tidak Pak? Menurut kami tidak, Pak. Tidak karena Karena tidak dibarengi dengan didasari dengan persetujuan istri pertama, Bapak. persetujuan istri pertama. Kemudian misalkan bisa tidak kira-kira pengadilan agama memberikan putusan ataupun penetapan ketika tidak mendapatkan istri pertama? Bisa tidak kira-kira? Seharusnya putusan tersebut batal demi hukum, Bapak. Seharusnya ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain. Misalkan, sah itu Pak. Misalkan, gimana? Karena di jawaban itu Bapak Ibu salah satu sepertinya ada yang ini jawab sah, mengesahkan perkawinannya itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Statusnya tentu tidak sah. Tentu tidak sah dan pengadilan pun tidak mungkin memberikan izin poligami melalui penetapannya jika istri pertama tidak dihadirkan ataupun tidak dimediasi terlebih dahulu. Bahkan jika tidak ada surat-surat yang telah saya sebutkan tadi sebagai alat bukti, itu tidak bisa diterima oleh pengadilan. Apalagi misalkan penghasilannya dianggap oleh hakim kurang. Nah, itu bisa-bisa ditolak juga sama hakim permohonannya. Karena misalkan UMR misalkan kebutuhannya dengan istri pertama apa saja misalkan. Nah, itu bisa-bisa ditolak jika penghasilannya hanya ini tapi pengeluarannya hampir mendekati pemasukan. Nah, itu juga bisa ditolak. Nah, demikian. Kemudian, saya ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu sebelum menutup kelas. Misalkan terjadi perkawinan yang sah, awalnya sah dengan suami dan istri. Misalkan A dengan B dahulunya menikah. Kemudian dalam perjalanannya tanpa alasan yang jelas, A kemudian menikahi C secara sirri. Dan A dan C akhirnya memiliki anak. Pandangan Bapak Ibu, bagaimana cara mengesahkan anak ini? Ataukah anak ini punya hak-hak tertentu tidak dari A dan C? Dan perkawinan A dan C bisa tidak disahkan kira-kira? Yang dulunya nikah siri, nikah poligami siri, bisa tidak? Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Bisa tidak kira-kira? Gimana? Ada yang ingin berpendapat? Oke. Jadi ini kenapa saya tanyakan demikian? Karena hal ini banyak terjadi di
masyarakat. Banyak sekali ini terjadi di masyarakat. Mengapa demikian? Karena masyarakat terlalu mengintengkan hal-hal demikian. Akhirnya atas hal tersebut banyak yang dirugikan. Misalnya, karena jelas ya, dahulu A dan B pernah menikah secara sah, kemudian A dan C menikah secara siri. Misalkan dengan persetujuan B, tapi nikah siri misalkan. Bagaimana status anaknya misalkan? Dalam SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3, kalau tidak salah tahun 2018, khususnya Kamar Agama ya. Di sana disebutkan bahwa isbat terhadap poligami itu tidak bisa dikabulkan, kendati demi kepentingan anak. Jadi Bapak Ibu misalkan punya tetangga yang punya lebih istri dari satu, tanyakan apakah itu nikah sah. Bahkan kalau misalkan sampai punya anak, itu resiko ke anaknya, kasihan anaknya dalam artian karena demikian di dalam SEMA 3 tahun 2018 itu maka dia tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Jadi tidak dapat warisan dia. Karena terputus secara nasab, akhirnya dia dalam akte kelahiran adalah anak dari seorang ibu. Tidak ada bapaknya dia. Nah ini banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak terjadi di masyarakat kita. Oh sebentar mohon izin. Nah demikian jadi. Jadi banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Mereka memilih menikah siri karena misalkan tidak mau ribet di pengadilan agama misalkan. Akhirnya dia menempuh jalan siri itu. Nah, jalan siri itu mengakibatkan anak tidak memiliki hak-hak apapun terhadap ayahnya. Secara biologis misalkan, dalam akte kelahiran itu anak mama. Secara hak waris, dia hanya lewat jalur ibunya. Jadi tidak ada jalur ayah. Akhirnya apa? Ya tidak memiliki warisan. Bagaimana solusinya? Ya tidak bisa. Solusinya salah satu-satunya itu melalui wasiatul wajibah namanya. Bisa di model anak angkat misalkan bisa. Tapi itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta total. Hanya kecil sekali yang didapat itu. Jadi itu resiko-resiko yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, karena sebentar lagi akan menjadi sarjana hukum, jadi tolong edukasi tetangga masyarakat Bapak Ibu yang misalnya masih terdapat banyak melakukan praktek-praktek demikian. Yang misalkan belum nikah sah misalkan, tapi nikahnya hanya satu, segera dilakukan permohonan isbat nikah. Jika tidak dilakukan isbat nikah, ya nanti akan kesulitan dalam hukum warisnya. Jadi tidak dapat saling mewarisi karena pernikahannya tidak sah dulunya. Karena dianggap tidak sah kalau tidak dilakukan secara di hadapan pejabat pencatatan, yakni di KUA. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelas hari ini? Untuk sementara cukup Bapak. Cukup ya. Khusus yang poligami Bapak Ibu babnya sudah cukup. Sudah di screenshot tadi syaratnya. Sudah Bapak, Berat, tinggal Pak. dilakukan saja. Baik. Oke, Masalahnya terima Sepertinya berat, kasih. Pak. ini Bagaimana? Dengan prosedur aturannya untuk poligami berat, Pak, berat. masalahnya Pak untuk saat ini Pak, antara yang diedukasi dengan yang mengedukasi itu lebih cerdikan yang diedukasinya Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi mereka itu sudah tahu bagaimana trik-triknya untuk hal tersebut Pak.
Mm. Tapi memang dalam yuridis formalnya pasti celah Pak, di situ Pak. Jadi untuk yuridis formalnya dan lain sebagainya itu kan syaratnya kan mudah Pak, gitu loh. Jadi mungkin celahnya dari situ Pak. Tapi kalau untuk moral dan syar'inya, yaitu kan dari pribadi masing-masing ya Pak ya. Hukum Islam dan acara peradilan agama. Semoga kelas ini membawa manfaat semuanya untuk Bapak Ibu. Dan semoga setelah ini UAS yang akan dihadapi lancar, serta nantinya juga akan dipermudah dalam kelulusan. Terima Amin. kasih atas waktunya. Mohon izin Pak, mohon izin Pak. Ya, Tadi teman-teman sempat bertanya ketika Bapak off tadi. Jadi mungkin bisa diberitahu untuk kisi-kisi UAS-nya Pak. oh gitu ya. Untuk UAS sebenarnya nanti saya beritahukan di grup aja ya, lebih enak ya. Karena kemungkinan kalau yang sekarang belum masuk semua. Jadi untuk UAS nanti sembari karena dari prodi belum memberikan apa yang harus dilakukan untuk UAS. Jadi setelah dari prodi ada instruksi, baru kami informasikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini kami tanyakan prodi. Kira-kira kan bulan Desember ya UASnya. Ya, Desember tanggal 13. Ya Pak, Desember. Baik. Bapak Ibu ini ya, perhatian juga untuk tugasnya. Jadi tugas itu tolong ini masih ada 14 orang yang merasa belum mengumpulkan tugas segera. Karena kami kesulitan memberikan ke penilaian yang baik jika tidak ada submit tugas. Begitupun diskusi ya, diskusi kayaknya kan besok terakhir ini. Diskusi. Jadi tolong juga diskusinya segera diisi. Kalau nilai insya Allah saya maksimalkan, terpenting telah submit dan juga jawabannya juga tepat. Nah, kadang Bapak Ibu juga ada yang salah upload mata kuliah lain tapi disubmit ke mata kuliah ini. Nah, akhirnya tetap saya berikan nilai namun dengan perubahan nantinya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebelum diselesaikan sesinya, bisa on cam terlebih dahulu sebagai presensi ya laporan ke prodi. Bisa on cam dulu mungkin Bapak Ibu. Oke, sebentar saya hitung dulu. Nanti saya share di grup juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Sehat semua, sukses selalu Bapak Ibu dan dipermudah kuliahnya untuk selanjutnya menyandang gelar sarjana hukum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Bapak Ibu semuanya. Siap Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Waalaikumsalam, Pak. Pak, terima kasih Pak. Izin Kak, saya